Anies nanti akan membuat partai politik atau buat ormas? Karena kami merasa bahwa Pak Anies lah yang pantas memimpin negeri ini. Seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Air yang sumbernya dari kecurangan pemilu, masa kita ikut? Makanya saya orang mengatakan satu-satunya barangkali sampai saat ini saya tidak akan ikut apapun yang ditawarkan oleh Prabowo dan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini atau baru kenal dengan channel ini, tolong bantu teman-teman ya, subscribe channel ini, dukung channel ini teman-teman ya. Klik tombol berwarna merah bertulisan subscribe ya, biar kita terus menyuarakan suara rakyat jelata. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kumpulan anak abah yang gila kekuasaan teman-teman. Ini menarik teman-teman. Nah di sini teman-teman, kumpulan anak abah ini membuat sesi tanya jawab. Dan sampai sekarang ini kumpulan anak abah ini masih berharap supaya Pak Anies menjadi wakil, paling enggak ya kan, wakil gitu ya teman-teman. Emang ini sedikit hayalan kumpulan anak-anak abah ya. Ini sangat gede gitu, kepercayaan mereka itu bakalan bisa berubah gitu ya teman-teman. Sadar kali udah terang ini ya, cuaca masih aja ngarep jagoannya naik jadi wakil gitu ya. Aduh. Wah, tapi teman-teman nanti beranggapan kalau saya nggak ada bukti, cuman ngomong-ngomong aja gitu ya. Ya, mari kita simak dulu video berikut ini teman-teman. Bertanya, apakah Pak Anies nanti akan membuat partai politik atau buat ormas? Itu yang saya langsung tanyakan dengan beliau. Saya langsung menanyakan itu dengan beliau. Pak Anies, kami datang dari daerah, pengen minta arahan untuk perjuangan selanjutnya. Karena kami merasa bahwa Pak Anies lah yang pantas memimpin negeri ini, dan kami tidak akan berhenti. Terus saya minta arahan, apa yang harus kami lakukan? Karena di beberapa grup antar provinsi sudah ada yang sudah membuat indikasi partai-partai politik perubahan di bawah kepemimpinan Pak Anies. Jawabnya Pak Anies bilang begini, Bang Refli, kita tidak akan membuat partai politik, tetapi kita akan buat ormas. Begitu. Seandainya ada pemikir-pemikir tokoh-tokoh kita hari ini, kami berharap secepatnya untuk bisa diskusi dengan Pak Anies terkait dengan ini. Itu yang kami dengar dari Pak Anies langsung. Kemudian yang kedua, saya tanyakan, Pak Anies kabarnya Pak Anies nanti mau masuk di kabinet. Oh tidak, tidak ada. Beliau tidak menerima dan beliau tidak akan terima diberikan jabatan sebagai menteri apapun. Bu, emang siapa mau ngasih Pak Anies jabatan, apalagi menjadi menteri gitu ya. Susah emang kalau sudah pada gila jabatan ini ya teman-teman ya. Berat memang ya, kadang over gitu ya, sampai menggebu-gebu. Itulah kalau dibilang jangan terlampau mencintai seseorang gitu. Cintailah dirimu. Mari kita lanjut video berikut ini. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah
bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil. Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Bunda Mary. Ya, apa yang bisa saya jawab? Soal wakil presiden itu begini. Bu dokter juga tanya ke saya. Saya jawab dari sisi idealisme dulu. Kira-kira apakah ibu-ibu berpikir bahwa Prabowo dan Anies itu air yang bisa disatukan? Kalau saya mengatakan air yang sumbernya dari kecurangan pemilu, masa kita ikut? Makanya saya orang mengatakan satu-satunya barangkali sampai saat ini saya tidak akan ikut apapun yang ditawarkan oleh Prabowo dan Gibran. Prabowo dan titik. Aduh, ini lagi ya, satu pendukung anak Abah Bung Rafli Harun ya, udah pede aja gitu Pak Prabowo mau nawarin Bung Rafli Harun ini jabatan gitu ya. Astaga, ini apa ya, seru juga nih teman-teman ya. Ya nggak mungkin lah orang kalian kan mencaci maki Pak Jokowi terus gitu ya. Itu mungkin ya, kalau prediksi saya kenapa PKS, Nasdem ninggalin Anies atau ibaratnya dijegal, ya karena itu nggak ada sopan santun gitu. Kan udah saya bilang juga beberapa kali, itu tak akan mungkin gitu. Karena apa? Sudah capek mereka gitu. Mereka itu ketum-ketum itu membuat partai itu ya fight gitu, mati-matian, berdarah-berdarah gitu. Nah tiba-tiba yang diajukan bukan kader dia. Itu yang miris. Sebenarnya itu udah over banget teman-teman ya. Biar paham juga ini ya, anak-anak Abah ini gitu. Besar biayanya bikin partai itu. Dan untuk ngumpulin orang, terus bina kepemimpinan, kaderisasi, itu susah. Tiba-tiba Anies pengennya bunglon gitu. Ketika pemilu trep masuk sini, ketika pilpres masuk sini gitu ya, ketika pilkada masuk sini gitu ya. Itu yang dipikirkan oleh kalangan-kalangan pimpinan-pimpinan partai kalau menurut saya ya. Nah ini saya rasa ini mimpi kali Bung Rafli Harun ini ya. Mari kita simak dulu video berikut ini. Jadi tidak akan, insya Allah ya, insya Allah istiqomah. Kenapa? Karena saya punya pikiran haram hukumnya, ya, haram hukumnya kita mencampur adukan tadi air kotor dan air bersih. Yang kedua, haram hukumnya kita mendukung atau mengendorse pemimpin yang mendapatkan dengan cara curang. Nah, cuma sebagai warga negara kan tidak mungkin kita bawa senjata, memberontak dan lain sebagainya. Sebagai warga negara kita harus konstitusional, yaitu ya jadi oposisi seperti sekarang ini, mengkritik kebijakan dan lain sebagainya. Termasuk kita lawan kalau ada orang-orang yang kemudian mau membubarkan demokrasi. Jangan salah, demokrasi kita berada dalam ancaman yang luar biasa loh. Karena Prabowo tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Memberantas korupsi dia ngomong, memberantas kemiskinan dia ngomong, kemudian mensejahterakan dia ngomong, tapi menumbuh kembangkan demokrasi nggak pernah ngomong. Bahkan bahayanya dia bilang dia akan ambil semua partai politik dan tidak ada oposisi. Itu yang lebih bahaya lagi. Karena itu kita harus menekadkan diri bahwa kita akan menjadi oposisi dari kekuasaan Prabowo. Udahlah, terimalah nasib kita begini, ya kan? Rezeki itu dari Allah yang Maha Kuasa, bukan dari Prabowo Subianto apalagi Mulyono, ya. Itu satu. Yang kedua adalah saya sudah menyampaikan juga tadi ke tokoh-tokoh bahwa yang namanya Fufu Fafa itu bisa tidak dilantik berdasarkan hukum.
ya, by law, yaitu pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Undang-undang itu mengatakan bahwa kalau seseorang atau calon presiden wakil presiden itu pernah melakukan perbuatan tercela, maka tidak lagi memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah tinggal dites apakah fufu fafa itu perbuatan tercela atau tidak. Waduh, Bung Rafli masih aja ngarep Gibran nggak dilantik lah. Emang dibayar berapa Bung Rafli ini? Aduh, masih aja bahas masalah akun Fufu Fafa. Padahal buktinya juga nggak ada gitu ya. Dan apa ya, nggak terverifikasi gitu ya. Dan nggak bisa dikasih faktanya mana gitu loh. Kalau semua ini beberkan dong, kita keterbukaan aja, transparan gitu, jangan cuman menuduh. Kalau menuduh itu gampang gitu ya, menuduh itu gampang banget, itu basicnya gampang banget menuduh orang gitu ya. Nanti tiba-tiba ngeliat mukanya lah, perilakunya lah gitu, menuduh bisa aja gitu, tapi bukan dia gitu ya. Ataupun dia Gibran nggak mau balas, nggak ada komentar gitu kan, dianggap oh ini benar gitu. Itulah teman-teman ya. Ya kan? Karena itu saya tadi ngajak tokoh-tokoh untuk kita ke MPR, meminta MPR untuk tidak melantik Gibran Rakabuming Raka berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya tiba-tiba ada turbulensi politik, ternyata Gibran memang tidak dilantik, siapa calon wakil presidennya? By constitutions, Prabowo Subianto akan mengajukan 2 calon, dan 1 calon akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Dan saya tidak berharap salah satunya adalah Anies Baswedan, terus terang saja. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa kalau begitu nanti kita bingung, ya kan? Mengkritik mengkritik pemerintahan ada Anies, ya kan? Padahal pemerintahannya nggak benar, misalnya zalim. Lebih baik sudahlah, terimalah kodrat kita, jangan seperti partai pendukung perubahan, ya kan? Ya kita mau bersatu, karena itu saya melipir ke istana. Udahlah ya, kita harus konsisten untuk menerima kodrat bahwa kita kalah, kita gentle, dan kita beroposisi. Itu sikap saya ya. Jangan berpikir bahwa kita akan mendapatkan kekuasaan. Rezeki Tuhan yang akan mengatur, bukan Prabowo Subianto. Yang kedua, yang ketiga, soal partai tadi, gini. Partai itu bagi saya tidak ada yang gurem, tidak ada yang tidak gurem. Kalau mau jujur, tidak ada partai yang hari ini berhasil. Semua partai itu korup, semua partai itu tidak menjalankan amanahnya. Saya tidak bangga menjadi anggota salah satu partai politik walaupun menang pemilu, karena kita tahu menangnya dengan cara curang. Apa yang mau dibanggakan menang dengan cara curang? Begitu kan? Kita ingin menang dengan cara beradab. Makanya ke depan nanti, salah satu yang ingin saya sampaikan ke tokoh-tokoh dan juga perjuangan ke depan, mudahkanlah dan murahkanlah pemilu itu. Mudahkanlah dan murahkanlah pemilu itu, sehingga nanti orang seperti saya dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini bisa menjadi calon anggota DPR. Karena nggak perlu bayar 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, cukup bermodalkan pada KTP dan kemudian daftar riwayat itu selesai. Kok bisa begitu? Begini, ibu-ibu sekalian, saya punya ide ke depan. Kalau kita mau menghindari money politik dan lain sebagainya, maka larang kampanye yang berhadapan seperti ini. Ini Bang Medi di sini mengundang ini aja, dia harus mengeluarkan macam-macam kan? Ini nggak murah, ya kan? Kalau kita kampanye, walaupun kita tidak money politics, ada profesor yang terpilih, yang setiap mengumpulkan massa ada jamuan, ada merchandise dan lain sebagainya. Memang akhirnya tanpa money politik pun akan miliaran keluar. Lalu siapa yang akan menjadi calon anggota DPR tersebut? Orang yang mencari rente, mencari keuntungan.
kan bahaya sekali. Nah karena itu ke depan kita jangan khawatir soal guram dan tidak guram, tapi jadikan partai itu sebagai alat perjuangan. Kalau menjadikan partai sebagai alat perjuangan, sepanjang partai itu lurus, kita tinggal akan belok. Kan begitu. Mau dia menang, tidak menang, ini alat perjuangan. Saya tunjuk film Troy. Bagaimana Achilles memimpin satu kapal dengan bendera hitam, pasukan Myrmidon apa namanya, dalam film The Troy, yang dibintangi oleh siapa? Lupa. Bayangkan pasukan itu ditakuti oleh Sparta, oleh lawannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita punya berapa? 500 kursi di DPR, tapi sontoloyo semua yang isinya, ya kan? Koruptor semua yang isinya, orang penakut semua yang mengisinya, orang yang mau kenikmatan kekuasaan itu nggak ada gunanya, karena partai itu pasti jadi partai sontoloyo, ya kan? Tapi coba ada partai 50 orang, 100 orang tapi jagoan semua, orang yang berani berargumen, berani berdebat, berani untuk menyatakan yang benar, yang hak, dan berani mengatakan yang batil. Itu jauh lebih berharga. Karena itu gunakanlah partai itu. Kan partai itu cuma instrumen saja sesungguhnya. Mau amar ma'ruf nahi munkar banyak sebenarnya lahannya. Cuma ini adalah lahan yang disediakan oleh konstitusi kita untuk berjuang. Tapi apakah Refli Harun tidak menginginkan partai perubahan itu besar? Ingin, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus, dengan cara yang tidak menyogok, tidak manipulatif. Orang-orangnya keren semua, ya kan? Kita ya semangat pulang dari sini diajak bergabung dengan rakus dengan uang kecil. Ayo. Ada relawan yang memamerkan uangnya lagi. Nauzubillah min zalik, ya kan? Dapat berapa puluh juta atau ratus juta tiba-tiba dia pamerkan. Nah kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin orang-orang yang bermartabat semua. Nah tetapi partai juga harus saling caring each other. Jangan sampai ada teman separtai mati kelaparan. Kita tidak hidup dari partai, kita menghidupi partai, tapi jangan sampai ada teman separtai yang mati kelaparan. Jadi begitu ya prinsipnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi saya apel kepada Anies, ya kan, sudahlah, lupakanlah soal hura-hura, ya kan. Kan ini mohon maaf nih saya katakan, Pilpres kemarin ini hura-hura. Ya kan, Anies merasa barangkali senang sekali dia bisa berkeliling Indonesia, debat sana, debat sini, kemudian, tapi saatnya sekarang kita membangun sumber daya manusia partai politik. Kita butuh bukan hanya satu Anies Baswedan, tapi kita butuh 10 Anies Baswedan, 100 Anies Baswedan, 200 Anies Baswedan, sehingga siapapun yang maju di antara kita nggak ada masalah. Bahkan ketika kita misalnya perang, kalau kita lihat perang Badar kan satu-satu itu berkelahi satu-satu. Kaum muslimin itu mau maju semua, nggak ada yang takut, ya kan? Dan itulah yang kita inginkan, bahwa kita punya sosok-sosok yang kuat, yang cerdas, yang berintegritas, yang tidak khawatir kehidupannya. Dan Anies Baswedan banyak sekali, bingung orang, ini mana sih yang bisa ada titik lemahnya? Ternyata nggak ada titik lemahnya. Anies Baswedan dan Baswedan Wati. tidak hanya one, ya. Oke, terakhir ya. Apa manfaatnya? Sebentar. Apa manfaatnya? Begini Bu, kalau setiap memilih itu kita mau menang, mau ada manfaatnya, kadang-kadang realitas politiknya kan tidak demikian. Kadang-kadang ekspresi politik itu lumayan. Saya kasih contoh, kalau ada putusan MK, kita nyoblos kolom kosong dan menang, ada manfaatnya, yaitu pilkada tahun depan Anies bisa nyalon, begitu kan? Kalau tidak ada putusan MK, kita gercos, kita golput, tetap saja memang 1, 2, 3 itu menang salah satunya. Tetapi paling tidak kita menunjukkan kepada mereka kami tidak tergoda untuk ikut mereka, seperti teman-teman kita Iwan Tarigan, Laude Basir, seterusnya muslimin. Oke lah teman-teman, itu tadi videonya. Menurut pandangan kalian bagaimana? Kalau gua sih jujur ya, ini sangat lucu ya ngelihat pada pendukung anak Abah ini ya. Dari kelihatannya banget gitu mana yang gila kekuasaan, kita udah tahu lah.
kita udah bisa nilai, kita udah bisa lihat ke depannya gitu ya. Siapa yang nelen ludahnya sendiri. Gitu ya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Mana tahu rekan-rekan kita yang sebelah ini menonton video ini dan mendengarkan komentar-komentar kalian, membaca komentar-komentar kalian. Makanya kalau bisa di-share video ini biar nyampe ke grup mereka. Astaga, istighfar ya. Ya, itu aja teman-teman. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI itu udah harga mati. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel dan bantu kita terus menyuarakan suara rakyat jelata dengan cara membagikan video ini ke grup-grup WhatsApp, ke grup-grup Facebook. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.